Silahkan open cam. Yang di YouTube, yang di Facebook, assalamualaikum semuanya ya. Iya bang, abang mau nanya apa bang? Sebenarnya tidak nyanyi banget, soalnya tertarik dari apa ya? Apa namanya ini topik pembahasannya abang gitu kan, Kristen bukan ajaran Yesus gitu. Iya, Ustadz jadi pendeta katanya bang. Jadi iya bang, masnya saya kebetulan juga masnya udah habis juga sih kuliah agama gitu. Oh kuliah agama, abangnya kuliah agama teologi. Iya bang, teologi bang. Oh, STT gitu. Iya benar, STH bang. Oh sekolah STH bukan STT. Ya kalau STT itu bang, ini nama kampusnya gitu. Oh STT nama kampusnya. Apa itu STT? Sekolah Tiga Tuhan. Apa sekolah tinggi teologi bang? Oh sekolah tinggi teologi. Saya pikir STT itu sekolah Tiga Tuhan gitu loh. Oh makanya oke, sekolah tinggi teologi. Saya pikir sekolah Tiga Tuhan itu. Apa bang? Anda mau nanya apa? Oke bang, pertanyaan saya gitu bang, palingan singkat aja gitu ya bang. Soalnya kan gini, kita udah tahu kebersamaan gitu kan, kalau Muhammad itu kan dia tidak tahu apa membaca, apalagi untuk gimana membaca, dan keduanya kalau dia tidak tahu membaca, bagaimana dia bisa untuk mengartikan atau bisa memberitakan kepada umat-umatnya gitu bang. Oh baik baik. Memang ya bang ya, Nabi Muhammad itu ummi, ya beliau ummi, tidak bisa baca tulis kayak gitu. Nah agar apa Allah menjadikannya seperti itu, agar apa tidak ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada Kristen atau Yahudi. Nah gitu, bahwa yang disampaikannya itu benar-benar murni dari Tuhan semesta alam. Nah kayak gitu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan metode penyampaian hafalan oral. Jadi ketika wahyu itu turun, kenapa dijeda bang? Oh sorry bang. Ya, jadi ketika wahyu itu turun, ya, wahyu itu turun disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi. Nabi mendapat wahyu, maka dia akan memanggil sahabatnya, Zaid bin Sabit, untuk mencatatkan wahyu tersebut. Apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan, dibacakan di depan Sabit, di depan Zaid gitu, di depan Zaid. Contoh, waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu ya wahyunya. Lalu dicatat dulu tuh oleh Zaid, dicatat dulu di pelepah kurma, belum di kertas, dicatat dulu. Baru ya setelah selesai dia membacakannya lagi kepada Nabi. Ya Nabi, betulkah ini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kata Nabi, ya betul itu Zaid. Ya, baru disebarkan. Nah, kayak gitu metodenya hafalan bang. Oke bang. Jadi gini loh mas, kalau berpikir secara logikanya aja ya, dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bagaimana bisa mempunyai Al-Quran gitu. Tapi kalau secara logika, bagaimana dia menuntutkan kepada umatnya sementara dia tidak tahu sendiri membaca dan menulis. Artinya kan kalau kita artikan, bagaimana bisa menuntut orang bodoh dengan orang bodoh. Artinya kan dia udah bodoh, tapi kau bisa menuntut orang yang bodoh lagi. Jadi bagaimana caranya gitu. Kalau kita mengajarkan, artinya kan kita ikut orang yang bisa mengajari kita. Bukan gitu ya bang? Ya, bukan. Nabi Muhammad itu manusia terpintar di muka bumi. Padahal dia nggak bisa baca. Salah. Paling pintar di muka bumi Nabi Muhammad itu. Oh tidak salah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini ya bang, secara fakta dan logikanya sudah membuktikan kalau Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana abang bilang kita bisa terpintar. Tapi kalau berpikir secara logikanya, bagaimana orang bodoh menuntut orang bodoh? Kan itu masuk jurang namanya. Enggak. Gini, Nabi Muhammad itu orang yang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi paling pintar di muka bumi. Ya, bang. Nah, lebih dari S3 atau S campur dia itu.
Bayangkan ya, ketika dia menyampaikan, kata Nabi Muhammad, di dalam lautan ada api. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan tuh, di dalam lautan ada api, magma. Padahal dia tidak pernah menyelam lautan. Ayo. Oke. Setelah Gini ya, Bang, Mas Nak. Oke. setelah dicek apakah betul ada di dalam lautan ada api? Ada di Amerika. Ayo. Gini Bang, saya coba kasihkan pencernaan buat abang supaya abang lebih logis dan mengerti gitu ya. Nah, kalau abang kan pernah sekolah SD, SMP, SMA gitu, tidak mungkin abang mengikuti atau mengikuti teladan atau karakter yang orang bodoh gitu kan. Jadi guru itu kan diajarkan kepada kita karena dia pintar gitu kan, karena dia dipercayakan sebagai Ya iya, guru. kalau urusan dunia ya yang menuntun orang bodoh maka akan masuk jurang. Kalaunya urusan agama, urusan ketuhanan yang menuntun Tuhan semesta alam pasti benar. Beda dengan urusan dunia. Makanya bedakan Nabi Muhammad itu menuntun sebagai apa? Nabi Muhammad itu menuntun sebagai pemberian distribusinya wahyu. Paham nggak? Pemberian distribusinya wahyu Tuhan kepada manusia. Makanya dia dituntun Tuhan. Jadi kalaunya dia dituntun Tuhan pasti benar gitu. Kalaunya masalah dunia, orang bodoh tidak bisa baca tulis, menuntun orang bodoh ya masuk jurang, masuk. Nah itu dia. Berarti kalau abang ini, kalau urusan Tuhan nggak ada urusan baca tulis, bisa baca tulis enggak, dia langsung dituntun oleh Tuhan semesta alam, maka pasti benar. berarti Gitu. maksudnya berarti kepercayaan abang ini gimana mengikuti orang yang salah gitu ya Bang? Maksudnya dia tidak bisa membaca dan menulis, kok bisa bukan mengikuti Bang? orang yang salah. Oh, gitu? Bagaimana mengikuti orang yang benar gitu? Oh berarti abang berarti abang udah mencermati dan logis gitu. Yang artinya kepercayaan kami gitu kan gimana udah jelas-jelas membuktikan gitu ya. Bisa membangkit dari kematian gitu. Dan contohnya gini ya Bang. Kita berpikir kita secara logika aja dan keduanya pokoknya gimana ya, kita pintar-pintaran aja lah gitu ya Bang. Apa? Oke. Kayak gimana? Nah, Muhammad kan kita udah tahu gitu ya Bang. Kalau kematiannya itu kan pasti ada kuburannya juga gitu ya Bang. Nah, Ya terus? tapi bagaimana kita mengikuti orang yang sudah mati tapi tidak pernah untuk menyatakan bahwa saya bangkit kembali gitu. Sedangkan Tuhan kami mengatakan saya akan datang kedua kalinya. Buktinya dia membangkitkan Bang. Jadi dia bisa untuk membuktikan kepada anaknya. Sedangkan Muhammad tidak bisa membaca dan menulis secara logikanya aja Bang. Bagaimana gitu menuntut umatnya. Jadi Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia, beliau seorang nabi, utusan Tuhan. Wajar ada kadar waktu umur dari beliau. Namanya aja manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Lalu kau mau banding dengan Yesus, Tuhanmu gitu. Nabi kau banding dengan Tuhan kamu, yang gak nyambung. Nah kalaunya untuk masalah karena dia bangkit kata kamu, ya Tuhan kami bangkit. Sebelum Yesus itu bangkit sudah banyak yang bangkit. Oke, baiklah. Kalau tolak ukurnya cuma bangkit ya, mati lalu bangkit. Sebelum Yesus orang kudus juga bangkit. Kenapa enggak kau Tuhan kan? Nah, gini apa? Abang kan udah tahu sendiri di mana makna dan maksudnya di mana gitu ya yang kita percaya. Kenapa abang untuk menyalahgunakan dengan gimana ya? Secara kepintaran abang gitu bisa mempercayai orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Bukan tolak ukur. Jadi kalaunya kamu ya mengatakan Nabi Muhammad Umi, lalu bagaimana dengan penulis kitabmu yang buta huruf? Kami Bang yang kalau kami itu langsung langsung diajarkan langsung kami untuk gitu benar-benar itu fakta. Karena kenapa? Ada ajaran-ajarannya. Penulis kitabmu itu buta huruf loh. Justru yang buta huruf itu Muhammad Bang gitu. Astaga, ini kamu kan kamu kagak tahu kah? Oke, kalau abang tidak maksudnya kalau abang tidak percaya coba ini saya kasih ayatnya ya. Penulis kitabmu itu buta huruf. Justru sebaliknya abang gitu ya. Abang itu cuma Nih. Penulis kitabmu itu buta huruf loh, ya.
Muhammad, Bang. Coba kamu buka Alkitab Sabda ya. Nih, Alkitab Sabda ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Lihat, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, apa yang dimaksud tidak terpelajar menurut kitab Anda? Nih, tidak terpelajar nih ya. Saya pencet ya, tidak terpelajar. Apa maknanya? Tidak terpelajar. Nih. Tidak terpelajar. Buta huruf. Bang, Jadi penulis kitab kamu, Petrus dan Yohanes tuh buta huruf. Lalu kenapa ada suratnya? Surat Yohanes sama surat Petrus dari mana? Bang, jangan mengatakan gini ya, Bang. Itu kan dimaksud sekarang udah banyak. Tidak ada kan, kamu buka Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Penulis Bibelmu itu buta huruf. Berarti abang ini cuma mengalihkan pembicaraan gitu. Sekarang udah mengetahui semua orang. Saya juga memberitahu Anda bahwa penulis kitab Anda itu pun juga buta huruf gitu. Bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kata Anda heran. Kok bisa ya orang bodoh menuntun orang bodoh, kata Anda. Terjun ke jurang. Ini kayak gimana? Orang bodoh menuntun orang bodoh jatuh ke jurang nih kitabmu nih. Ya. Itu hanya masalah apa? Abang aja yang salah mengartikan gitu. Tapi kalau abang mengerti, ini tertulis, ini bukan kata saya, ini kata Alkitab Anda, Alkitab. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ya. Nih, ya. Tidak terpelajar apa maksudnya? Nih, kau buka sendirilah kitabmu, ya. Tuh, tidak terpelajar itu, nih ya. Buta huruf. Jadi Petrus dan Yohanes ini buta huruf. Jadi penulis kitab kamu itu mereka buta huruf. Lalu gimana? Kok bisa ada ininya ya? Ada surat Yohanes, ada surat Petrus, itu dari mana? Dari mana itu? Bang, kamu jangan larikan di konteks di situ dulu, Bang. Tadi kan pembicaraannya kan saya kan yang bertanya gitu. Bang kan bisa belum menjelaskan kepada saya. Saya bilang gitu. Muhammad itu kita udah tahu dan semua orang udah pada tahu gitu, dan semua faktanya membuktikan bahwa tidak tahu membaca dan menulis. Bagaimana caranya bisa mengajarkan? Bentar dulu, orang yang bodoh. Sebelum mempertanyakan Nabi Muhammad, kita pertanyakan dulu kitabmu, karena lebih dulu ada. Kan gini, Bang, kalau kitabmu lebih dulu ada, buta huruf itu gimana dia cara mengajari? Cara menulis kayak gimana? Orang buta huruf mengajari kamu gimana? Ini kan di live-nya Abang, kan Abang yang maksudnya kita kan yang memberikan duluan pertanyaan gitu. Jadi Abang belum bisa menyelesaikan permasalahan yang satu dulu. Bagaimana Abang masuk pindah gitu? Tadi sudah saya bilang Nabi Muhammad itu buta huruf, dia dibimbing Tuhan. Ya, kalau di tempat kamu ini buta huruf, ada suratnya, kok bisa nulis? Kenapa? Kayak gini, Bang. Muhammad kan udah maksudnya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Artinya Abang ini kepercayaan mengikuti orang yang bodoh gitu. Jadi dibimbing Tuhan semesta alam. Ya, dibimbing Tuhan semesta alam, makanya dia tidak pernah salah. Tidak bisa, Bang, gitu. Gimana Petrus dan Yohanes? Dia buta huruf, kok ada tulisannya? Kenapa? Itu muridnya Tuhan Yesus yang kita bahas ini tentang Muhammad dan Tuhan Yesus. Kenapa kamu larinya ke situ? Kalau Nabi Muhammad kan metodenya udah dibilang, metodenya hafalan gitu, ada di otaknya. Membimbingnya pun Tuhan semesta alam ada di otaknya. Nah, kalaunya Yohanes dan Petrus ini buta huruf, lalu tiba-tiba ada tulisannya, tulisan siapa ya? Bang, gini ya, saya kasihkan lagi untuk supaya Abang logis gitu ya. Tidak ada orang buta menuntut orang buta. Kalau menuntut orang buta artinya masuk jurang, artinya kan kecelakaan berarti penulis kitabmu ini sesat, masuk jurang semua. Abang yang sesat gitu karena mengikuti orang yang salah dan bodoh. Berarti
Salah. Yohanes menyesatkan Kristen dengan Petrus nih, buta huruf. Ini buta huruf Petrus dan Yohanes ini. Abang Berarti cuma ini memberikan penelitian aja untuk Petrus dengan Yohanes ini berarti buta huruf ya? berarti abang juga takut ya begitu. Belum menyelesaikan satu masalah udah pindah ke maksudnya ke hal yang lain gitu ya. Saya bisa menjelaskan ini. Saya bisa menjelaskan kisah Ya pertama. udah kau jelaskan ini, kita mau kayak gimana? Kita mau kayak gimana? Kayak gimana kita mau tuh buta huruf tuh. Penulis kitabmu buta huruf. Bang, semua tafsiran itu tidak ada yang sempurna, Bang. Gini ya, tapi yang secara fakta yang sudah membuktikan buta huruf bisa tulis surat. Ya, tuh. Buta huruf kok bisa tulis surat dari mana? Kok bisa? Bang. Kalau berpikir secara logika, sekarang saya tanya ke abang gitu. Kamu pernah ikut nggak orang-orang yang ya tuh. Tidak akan mungkin abang itu mengikuti orang yang bodoh. Abang mau yang bodoh atau yang pintar? Lalu kamu mengikuti orang bodoh nih buta huruf kayak gini. Kan saya duluan yang mengajukan. Ya tuh kan. Udahlah. Di kitab kamu ini penulisnya buta huruf. Kata kamu buta huruf itu orang bodoh kan gitu ya, berarti kamu mengikuti orang-orang bodoh gitu di dalam kitabmu gitu. Baru berdebat dengan saya aja udah keot gitu. Baru kita belum menyelesaikan satu permasalahan. Berarti kamu akui dulu. Berarti betul kamu mengikuti orang bodoh dalam kitabmu. Di mana-mana, Bang. Di mana-mana kalau kita diajarkan permasalahan yang satu kalau belum selesai artinya belum pindah yang lain. Yang satu aja abang belum bisa untuk menyelesaikan. Ini kenapa kamu kutunjukkan data itu yang kenapa? Abang yang bodoh makanya tidak menunjukkan mukanya. Berarti kamu mengikuti orang bodoh ini di kitabmu ini, di Alkitabmu ini. Bang, kalau memang abang benar-benar untuk kalau abang benar-benar untuk meyakinkan, kalau abang benar-benar untuk meyakinkan, abang harus menyelesaikan permasalahan yang satu dulu. Bacanya apa? Buta huruf kan? Kan saya udah bilang, saya tidak membacakan kalau abang belum menyelesaikan permasalahan yang satu ini. Bagaimana kita memindahkan satu yang kita kan baca tuh ya. Tadi sudah jelaskan menyampaikan. Kamu kan meminta saya bagaimana Nabi Muhammad menuntut. Kalau urusan dunia ya, orang bodoh menonton orang bodoh memang masuk jurang. Kalau Nabi Muhammad bukan orang bodoh dia, tapi dia adalah orang yang paling pintar di muka bumi ya, karena langsung dituntun oleh Tuhan gitu. Makanya nggak pernah salah Nabi Muhammad itu. Sekarang aku pertanyakan kita mau Yohanes dan Petrus ya, itu buta huruf, kenapa ada suratnya? Mau kamu ditonton orang bodoh? Kayaknya abang ini harus belajar lagi. Mau nggak kamu dituntun orang bodoh yang kagak bisa baca tulis, tidak terpelajar? Kami tidak mengikuti ajarannya Muhammad, Bang, karena dia orang bodoh. Kami udah tahu secara faktanya gitu. Kamu kan dibodoh-bodohi Petrus dan Yohanes tuh, yang buta Muhammad, Bang, udah terbukti, Bang. Kita membaca.